Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Karim Muradiri, NIM 619331109, kelas PCKRE 19. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari kata kerja operasional yang terdiri yaitu ranah kognitif yang terdiri dari satu mengingat. Mengingat merupakan proses kognitif paling rendah tingkatannya. Untuk mengkondisikan agar mengingat bisa menjadi bagian belajar bermakna, tugas mengingat hendaknya selalu dikaitkan dengan aspek pengetahuan yang lebih luas dan bukan sebagai suatu yang lepas dan terisolasi. Kata operasional mengetahui yaitu mengutip, menjelaskan, menggambar, menyebutkan, membilang, mengidentifikasi, memasangkan, menandai, dan menamai. 2. Memahami. Pertanyaan pemahaman menurut siswa menunjukkan bahwa mereka telah mempunyai pengertian yang memadai untuk mengorganisasikan dan menyusun materi-materi yang telah diketahui. Siswa harus memilih fakta-fakta yang cocok untuk menjawab pertanyaan. Jawaban siswa tidak sekedar mengingat kembali informasi, namun harus menunjukkan pengertian terhadap materi yang diketahuinya. Kata operasional memahami yaitu menafsirkan, meringkas, membandingkan, menjelaskan, mengklasifikasikan, membeberkan. 3. Menerapkan. Penerapan mencakup penggunaan yaitu Penerapan mencakup penggunaan suatu prosedur guna menyelesaikan masalah atau mengerjakan tugas. Oleh karena itu, mengaplikasikan berkaitan erat dengan pengetahuan prosedural. Namun, tidak berarti bahwa kategori ini hanya sesuai untuk pengetahuan prosedural saja. Kategori ini mencakup dua macam proses kognitif, yaitu menjalankan dan mengimplementasikan. Kata operasionalnya melaksanakan, menggunakan, menjalankan, mempraktikkan, memilih, melakukan, memulai, menyusun, menyaksikan, dan mendeteksi. 4. Menganalisis. Analisis menguraikan suatu permasalahan atau objek ke unsur-unsurnya dan menentukan bagian menganalisis. Analisis menguraikan suatu permasalahan atau objek ke unsur-unsurnya dan menentukan bagaimana saling berkaitan antar unsur-unsur tersebut. Kata operasionalnya yaitu menguraikan, membandingkan, menyusun ulang, mengorganisir, mengubah struktur, mengkerangkakan, menyusun outline, mengintegrasikan, membedakan, menyamakan, membandingkan, dan mengintegrasikan. 5. Mengevaluasi. Mengevaluasi membuat suatu pertimbangan berdasarkan kriteria dan standar yang ada. Ada dua macam proses kognitif yang tercakup dalam kategori ini adalah memeriksa dan mengkritik. Kata operasionalnya yaitu menyusun hipotesi, mengkritik, memprediksi, menguji, menilai, membenarkan, dan menyalahkan. 6. Menciptakan. Menciptakan adalah menggabungkan beberapa unsur menjadi satu bentuk kesatuan. Ada 3 macam proses kognitif yang tergolong dalam kategori ini yaitu membuat, merencanakan, dan memproduksi. Kata operasionalnya yaitu merancang, membangun, memproduksi, merencanakan, menemukan, membaharui, menyempurnakan, memperkuat, memperindah, dan mengubah. Kedua, ranah efektif yang terdiri dari 1. Menerima. Menerima adalah kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan atau stimulus dari luar yang datang
kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Termasuk dalam jenjang ini misalnya adalah kesadaran dan keinginan untuk menerima stimulus, mengontrol dan menyeleksi gejala-gejala atau rangsangan yang datang dari luar. Pada jenjang ini, peserta didik dibina agar mereka bersedia menerima nilai atau nilai-nilai yang diajarkan kepada mereka, dan mereka mau menggabungkan ke dalam nilai itu atau mengidentifikasikan diri dengan nilai itu. Contoh hasil belajar efektif jenjang receiving, misalnya peserta didik bahwa disiplin wajib ditegakkan, sifat malas dan tidak disiplin harus disingkirkan jauh-jauh. Merespon. Responding mengandung arti adanya partisipasi aktif. Jadi kemampuan menanggapi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengikut sertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya. Salah satu cara jenjang ini lebih tinggi daripada jenjang receiving. Contoh hasil belajaran efektif responding adalah peserta didik tumbuh hasratnya untuk mempelajari lebih jauh dari menggali lebih dalam lagi atau menggali lebih dalam lagi ajaran-ajaran Islam tentang kedisiplinan. 3. Menghargai. Menilai atau menghargai artinya memberikan nilai atau memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek, sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan, dirasakan akan membawa kerugian atau penyesalan. Dalam kaitan proses belajar mengajar, peserta didik di sini tidak hanya mau menerima nilai yang diajarkan, tetapi mereka telah berkemampuan untuk menilai konsep atau fenomena, yaitu baik atau buruk. Bila suatu ajaran yang telah mampu mereka nilai dan mampu untuk mengatakan itu adalah baik, maka ini berarti bahwa peserta didik telah menjalani proses penilaian. 4. Mengorganisasikan. Mengorganisasikan artinya mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang universal, yang membawa pada perbaikan umum. Mengatur atau mengorganisasikan merupakan pengembangan dari nilai ke dalam suatu sistem organisasi, termasuk di dalamnya hubungan satu nilai dengan nilai lain, pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. 5. Karakterisasi menurut nilai. Karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai, yaitu keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki oleh seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Di sini proses internalisasi nilai telah menempati tempat tertinggi dalam suatu nilai. Nilai itu telah tertanam secara konsisten pada sistemnya dan telah mempengaruhi emosinya. Ini adalah merupakan tingkat efektif tertinggi karena sikap batin peserta didik telah benar-benar bijaksana. Ia telah memiliki filosofi of life yang mapan. Jadi pada jenjang ini peserta didik telah memiliki sistem nilai yang telah mengontrol tingkah lakunya untuk suatu waktu yang lama, sehingga membentuk karakteristik atau pola hidup dalam tingkah lakunya yang menetap, konsisten dan dapat diramalkan. 3. Ranah psikomotorik terdiri dari 1. Meniru. Meniru atau imitasi adalah kemampuan melakukan kegiatan sederhana dan sama persis dengan yang dilihat atau diperhatikan sebelumnya. Kata operasionalnya yang digunakan pada tingkat ini misalnya mengaktifkan, menyesuaikan, menggabungkan, mengumpulkan, mengatur, menimbang, mengonstruksikan, memperkecil, membangun, mengubah, membersihkan, dan memposisikan. 2. Manipulasi. Manipulasi adalah kemampuan melakukan kegiatan sederhana yang belum pernah dilihat, tetapi berdasarkan pada pedoman atau petunjuk saja. Kata kerja yang digunakan pada tingkat ini antara lain mengoreksi, mendemonstrasi,
demonstrasikan, merancang, memilah, melatih, mencampur, memperbaiki, membuat, menempatkan, mengidentifikasikan, mengisi, memanipulasi, dan mereparasi. Ketiga, presisi. Kemampuan tingkat presisi adalah kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan yang akurat sehingga mampu menghasilkan produk kerja yang tepat. Kata kerja yang digunakan pada tingkat hampir sama dengan kata kerja pada tingkat manipulasi, tetap dengan kontrol yang lebih dan kesalahan yang lebih sedikit. 4. Artikulasi. Kemampuan pada tingkat artikulasi adalah kemampuan melakukan kegiatan yang kompleks dan tepat sehingga hasil kerjanya merupakan suatu yang utuh. Kata kerja yang digunakan pada tingkat ini adalah mengalihkan, mengemas, memutar, menarik, mendorong, memindahkan, mengirim, memproduksi, mengoperasikan, mencampur, membungkus, dan lain-lain. 5. Naturalisasi. Kemampuan pada tingkat naturalisasi adalah kemampuan melakukan kegiatan secara refleks, yakni kegiatan yang melibatkan fisik saja sehingga efektivitas kerja tinggi. Sebagai contoh, apabila siswa tiba-tiba disuruh oleh gurunya untuk menggambar sebuah organel sel ke depan kelas sebagai contoh tanpa berpikir panjang peserta didik dapat menggambar organel sel tersebut dengan bagus. Jadi, ranah kognitif itu terdiri dari 1. Mengingat, 2. Memahami, 3. Menerapkan, 4. Menganalisis, 5. Mengevaluasi, 6. Menciptakan. Ranah efektif itu terdiri dari 1. Menerima, 2. Merespon, 3. Menghargai, 4. Mengorganisasikan, 5. Karakterisasi menurut nilai. Yang terakhir, ranah psikomotorik yang terdiri dari meniru, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Sekian hasil kerja saya. Terima kasih banyak.